hari ini kita masuk di dalam sub yang keempat, berbicara tentang aku haus. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19 kita akan membaca ayat yang ke-28. Yohanes pasal yang ke-19 kita akan membaca ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Yohanes 19 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Secara khusus hari ini kita melihat ungkapan atau perkataan Yesus di atas salib ketika dia berbicara tentang aku haus. Maka di dalam bagian ini kita akan mempelajari, kita akan merenungkan kembali betapa luar biasanya perjalanan salib yang dilakoni oleh Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Karena di dalam perjalanan salib kita menemukan setiap apa yang terjadi di dalam diri Kristus. Justru yang kita lihat adalah penderitaan, yang kita lihat adalah penderitaan, dan yang kita lihat adalah penderitaan yang terus dan terus menyakitkan di dalam pribadi Kristus itu sendiri. Maka di dalam bagian ini kita bisa melihat ketika Yesaya mengungkapkan tentang perjalanan Kristus itu, digambarkan Kristus itu seperti anak domba yang akan dibawa ke tempat pembantaian, seperti anak domba yang sedang digiring untuk dibinasakan, seperti anak domba yang tak punya kekuatan apa-apa lagi, yang hanya menuruti apa yang mau dilakukan kepadanya, dan dia menyerahkan seluruh kehidupannya untuk diperlakukan sesuka-sukanya manusia. Maka di dalam bagian ini kita bisa melihat kalau seperti anak domba yang akan dibawa ke tempat pembantaian, maka di sini mau mengungkapkan sudah tidak ada harapan lagi bagi dirinya selain dia harus masuk ke tempat pembantaian itu. Dan yang menjadi persoalan ketika Yesaya mengungkapkan hal itu, maka di dalam perjanjian baru digambarkan itulah perjalanan salib yang akan ditempuh oleh Kristus itu sendiri. Maka di dalam perjalanan salib ini dikatakan ketika mulai dia ditangkap, maka di situ digambarkan bagaimana hidupnya pribadinya itu dikatakan tubuhnya terluka. Kalau kita mengingat ketika Yesus dicambuk itu dicambuk sebanyak 39 kali. 39 kali cambukan itu digambarkan bagaimana dikatakan bilur-bilurnya. Bagaimana dikatakan tubuhnya itu, kalau bahasa kita itu menjadi luka, seperti kita lagi menggambarkan bagaimana kulit ini disobek, tersobek-sobek perlahan demi perlahan dalam setiap pukulan itu. Maka digambarkan kalau yang memukul adalah dua albojo, sedangkan dalam setiap ujung cambuk itu dikatakan ada pengait dari logam yang begitu keras yang akan menyobek setiap tubuh yang terkena. Maka digambarkan ratusan luka, ratusan sayatan yang diterima oleh tubuh Kristus. Tak berdaya. Dia menyerahkan perlakuan manusia dia menyerahkan perlakuan manusia, apapun yang mau dilakukan, dia menjalaninya dan dia menerima semua itu. Maka di sini digambarkan ketika semua digambarkan pukulan demi pukulan itu digambarkan, maka yang terjadi adalah bukan hanya tubuhnya terluka, bukan hanya tubuhnya istilahnya terus mengeluarkan darah, tetapi dikatakan dia dipukuli, kemudian dia disuruh untuk memikul salibnya. Kalau kita membaca beberapa buku, beberapa tafsiran, maka digambarkan seperti ini. Bagaimana tubuh seseorang yang terluka ketika harus memikul beban yang berat, harus memikul salib.
Kita aja kalau terpotong dengan pisau dapur, kita langsung bungkus, kita berusaha supaya nggak ada yang akan kena lagi. Tetapi ini harus memikul kayu yang kasar, maka digambarkan betapa luar biasanya terluka, tersakiti, dibentak, dipukuli, tapi dia harus memikul salib itu. Nggak ada tempat lain lagi. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan selain dia harus memikul salibnya itu. Maka waktu Yesus memikul salibnya itu, sentuh apa-apa. Tetapi dia harus mengalami peristiwa itu. Kemudian digambarkan ketika sepanjang perjalanan diperlakukan seperti itu, maka darahnya terus dan terus mengalir. Memikul salib, darah terus mengalir sampai di mana? Sampai di Bukit Golgota. Kalau dihitung kurang lebih dia memikul salib itu sekitar 600 meter sampai 1 kilometer. Maka dalam tubuh yang lelah, dalam tubuh yang kesakitan, dalam tubuh yang menderita, dia menjalani hal itu. Maka di perjalanan dikatakan Simon dari Kirene itu membantu untuk memikulnya. Karena dia udah gak sanggup lagi dengan beban yang ada di pundaknya. Kemudian digambarkan lagi ketika di dalam perjalanan salib itu menuju ke Bukit Golgota, maka di situ dikatakan betapa tidak mudahnya yang terjadi pada Yesus ketika dia harus disalibkan. Maka waktu dia disalibkan digambarkan oleh firman Tuhan apa? Digambarkan oleh firman Tuhan, disitulah dia mengalami situasi di mana dia harus dikatakan, aku haus. Kalau saya membaca dalam kesehatan, maka dikatakan seseorang yang mengalami dehidrasi itu berbahaya. Itu berbahaya kalau tidak cepat untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi di sisi lain, ketika berbicara tentang kehausan atau dehidrasi itu, kalau seseorang lama untuk ditolong, maka akan berakibat fatal bagi dia. Kemudian di sisi yang lain, kalau dehidrasi itu terus-menerus terjadi dalam diri seseorang, itu akan mengakibatkan berbagai penyakit dalam diri dia. Tetapi itu di dalam sisi kesehatan. Tetapi yang menjadi persoalan ketika Yesus berkata, aku haus, dia haus bukan karena dia lagi sakit, karena sedang menerima penyakit seperti yang biasa kita lihat di rumah sakit. Tetapi adalah penderitaan karena dia terluka, karena dia begitu sulit ketika dia menjalani kehidupan itu. Maka di sini diungkapkan betapa tidak mudahnya ketika dia berteriak, aku haus. Sedangkan kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 4, kita ingat peristiwa. Yesus dikatakan dia bertemu dengan perempuan Samaria di tepi sumur, maka digambarkan seperti ini. Dia meminta untuk minum. Tapi dia mengatakan kepada perempuan Samaria, orang yang minum dari air ini akan haus lagi. Tetapi Yesus mengatakan, kalau engkau minum dari air yang aku akan berikan, maka engkau tidak akan haus lagi. Itu kebenaran. Yesus sedang menyampaikan kepadanya, kalau engkau bersama dengan Kristus, engkau percaya kepadaku, engkau minum air yang daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Tetapi di sisi yang lain, Yesus yang menjadi sumber air kehidupan itu, yang akan membawa seseorang sampai kepada kehidupan yang kekal. Tetapi di bagian terakhir dari Injil Yohanes, kita menemukan Yesus sendiri berkata, aku haus. Maka dari sini kita bisa belajar. Yesus adalah sumber air kehidupan. Tetapi di penghujung kehidupan Kristus di dalam dunia, justru dia mengatakan sendiri, aku haus. Mau mengungkapkan dia hadir sebagai manusia yang merasakan juga rasa haus itu. Kemudian kalau kita pernah membaca Simpson ya. Simpson itu di dalam Hakim-Hakim pasal 15, mulai ayat 16, 17, 18 itu diceritakan bagaimana ketika dia selesai membunuh 1.000 orang dengan rahang keledai, maka dia sampailah di satu tempat. Setelah dia selesai melakukan pembantaian itu, dikatakan apa? Dia mengalami kehausan yang luar biasa. Waktu dia mengalami kehausan yang luar biasa, Alkitab mencatat dia bilang, aku sudah lemah. Tuhan,
aku mau mati, udah mau mati. Hanya karena dia mengalami kehausan yang berat. Kemudian yang terjadi apa? Ketika dia menyampaikan itu kepada Tuhan, maka saat itu juga Tuhan membelah liang batu, kemudian mengeluarkan air. Dan akhirnya apa? Waktu dia melihat air itu keluar dan dia mengambil dan dia meminumnya, maka dia dikatakan dia kembali segar seperti semula. Dia kembali begitu bergairah. Kemudian dia bersyukur karena Tuhan sudah memberi kemenangan baginya. Di saat yang sama, dia juga diberi kesegaran oleh Tuhan. Maka dari sini kita bisa belajar. Kalau Simson yang dalam kehausan seperti itu, Tuhan memberikan dia minum. Yang terjadi apa? Dia segar kembali. Tetapi berbeda dengan Yesus yang haus. Yesus yang haus, kalau kita membaca di dalam bagian berikutnya, maka dikatakan seperti ini. Ketika dia haus, dia di dalam Injil Matius dikatakan seperti ini. Dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Maka kita melihat di dalam Injil Matius digambarkan 2 kali Yesus minum pada waktu itu. Tapi yang pertama Yesus menolaknya. Yesus tidak meminumnya. Karena dikatakan apa? Anggur bercampur empedu. Kalau di dalam Injil Markus dikatakan anggur bercampur mur, maka itu lagi mau mengungkapkan tentang sesuatu yang pahit yang dialami oleh Yesus ketika dia mengecap anggur itu. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 69 ayat 22 dikatakan seperti itu. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Maka dari sini kita bisa melihat ketika Yesus meminum anggur bercampur empedu, yang pertama dia menolak, dia tidak menerimanya. Dan itu lagi memberikan gambaran bahwa betapa jahatnya manusia. Ketika Simson haus, diberinya minum yang menyegarkan tubuhnya. Sekarang ketika Yesus haus, diberinya anggur bercampur mur atau bercampur empedu. Sesuatu yang berbeda. Maka benar ya, penolakan demi penolakan terhadap Kristus akan menjadi nyata dalam perilaku hidup kita setiap hari. Perbuatan-perbuatan yang salah yang kita lakukan perlahan tertulis dan tertulis betapa jauhnya hidup orang yang percaya pada Tuhan yang tidak sungguh-sungguh melakukan kehendak dan ketetapan Tuhan. Maka kita bisa belajar kembali. Ketika pemazmur dalam pergumulannya menghadapi situasi tekanan hidup yang luar biasa, maka dikatakan bahkan di dalam Mazmur pasal 22 itu begitu luar biasanya pergumulan yang berat. Digambarkan sebagai satu kehidupan yang sangat sulit, yang menekan dia, maka disebut sebagai bentuk ratapan di dalam pasal 69 ini. Ratapan yang begitu, kalau kayak Yeremia, dia menangis, dia begitu terluka, dia begitu tersakiti, karena gak ada yang menolong. Dan itu terjadi dalam pribadi Kristus. Maka lagi memberikan gambaran ketika Yesus tidak meminumnya, karena itu begitu pahit bagi dia. Terus kita ingat ya, ketika orang Israel jalan di padang gurun, mereka sampai di Mara ya. Mereka minum air pahit. Kemudian setelah Tuhan bilang lakukan Musa supaya melemparkan sesuatu kan, akhirnya jadi apa? Jadi manis air itu. Mereka bisa minum manis. Tapi Kristus yang dia minum adalah sesuatu yang digambarkan oleh pemazmur, sesuatu yang beracun dalam diri, sesuatu yang sangat pahit dan yang tidak mudah. Tetapi menariknya adalah ketika di bagian ini kita melihat
bahwa Yohanes menuliskan bahwa sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Maka di dalam bagian ini kita bisa melihat bersama-sama bahwa Yesus meminum anggur asam. Di ayat yang ke-30 tadi, di kedua kali Yesus dikasih minum, ketika dia berteriak aku haus, dia meminumnya. Pertama dia tidak meminumnya, yang kedua dia meminumnya. Maka dalam beberapa buku penafsiran dikatakan, bagaimana seorang penafsir mengatakan seperti ini. Waktu Yesus yang dikasih minum anggur yang pertama, tujuannya supaya apa? Supaya itu seperti obat bius baginya. Supaya tidak terlalu mengalami yang sakit itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kalau dia meminum itu, supaya dia cepat, artinya darahnya cepat keluar dan dia bisa mengalami kematian. Itu ungkapan-ungkapan yang digambarkan di sana. Tetapi ketika kita terus dan terus membaca bagian ini, maka penolakan Yesus waktu yang pertama itu sedang menunjukkan tidak mudahnya cawan minuman murka Allah itu yang harus dia minum. Enggak mudah. Maka enggak heran di Taman Getsemani dia berseru, Tuhan kalau bisa lalukan cawan ini. Tetapi kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Maka digambarkan murka Allah yang begitu luar biasa. Akhirnya di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ini, yang digambarkan bagaimana dia akhirnya meminumnya. Itulah yang digambarkan bahwa dia harus meminum cawan murka Allah itu. Enggak bisa tidak. Ada penawar. Dia harus meminum yang sangat-sangat tidak dia sukai. Anggur asam. Dia harus meminumnya. Maka dari sini kita bisa melihat ya. Di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Dia meminum cawan murka Allah. Seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian, tak bisa menolak, tak bisa berbuat apa-apa selain menerima dosa yang ditimpahkan kepadanya. Dia harus menerimanya. Kemudian seorang penafsir mengatakan bahwa dia meminum cawan murka itu, atau dia meminum anggur asam itu sebagai satu bentuk. Supaya apa? Supaya genaplah penebusan yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya genaplah penderitaan penebusan dosa itu. Kemudian dikatakan supaya apa? Supaya murka Allah yang menyala-nyala kini sudah ditimpahkan kepadanya, dan manusia mendapatkan apa? Kehidupan di hadapan Bapa. Maka dari sini betapa luar biasanya penyelamatan yang dikerjakan oleh Kristus dalam kehidupan kita harusnya menjadi satu standar ukur bagi kita melihat betapa keselamatan itu adalah mahal. Tetapi keselamatan itu diberikan Tuhan kepada kita itu dengan cuma-cuma. Maka karena diberikan dengan cuma-cuma, harusnya kita tidak perlu dipaksa untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk menuruti kehendak dan ketetapan Tuhan. Harusnya nggak perlu dipaksa. Kenapa? Karena dia memberikan keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma. Dia menebus dosa kita dengan cuma-cuma. Dia menghabiskan seluruh jiwa raganya untuk kita semua sebagai orang yang percaya. Masakan kita masih berhitung menjalani kehidupan ini sebagai orang percaya? Seringkali sulit kita untuk melangkah ke tempat ibadah. Seringkali kita sulit untuk duduk dan berdoa di hadapan Tuhan. Seringkali kita bosan dengan firman Tuhan. Seringkali kita merasa menjadi orang Kristen terlalu banyak ibadah, terlalu banyak kegiatan dan segala macam. Tetapi ketika kita membaca kehidupan jemaat mula-mula, mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka belajar bersama, berdoa bersama. Hari-hari ada di dalam bait Allah. Atau mau digambarkan bagaimana hari-hari hidupnya adalah bagaimana mereka melihat pada kebenaran firman Tuhan, menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup mereka hidup yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan.
Tetapi seringkali orang yang percaya saat ini, tunggu nanti hari Minggu. Tunggu nanti jam ibadah. Tunggu nanti kalau ada kegiatan. Baru kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan melihat kita dalam keseharian kehidupan, kira-kira apa yang Tuhan temukan dalam hidup kita? Perjalanan panjang yang kita jalani sampai saat ini. Kalau perjalanan Kristus sampai dia berkata, aku haus. Selesai. Sebuah ungkapan yang begitu luar biasa. Di dalam ketidakberdayaannya dia mengatakan dia haus. Maka mau mengungkapkan bahwa seseorang yang menjalani kehidupannya, pernah nggak kita bicara, Tuhan, aku haus akan Engkau. Aku haus akan firman-Mu. Aku haus untuk datang kepadamu. Aku haus untuk menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Tapi kalau kita mau selidiki, semakin langka menemukan pribadi-pribadi yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mereka ada di dalam lingkup gereja. Sekalipun mereka di dalam lingkup orang-orang yang percaya. Karena apa? Lingkup orang percaya, persekutuan orang percaya itu hanya menjadi satu wadah sebuah pertemuan. Tetapi perbuatan sehari-hari adalah pertanggungjawaban pribadi kita di hadapan Tuhan. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama betapa ketika dikatakan rasa haus Yesus Kristus mau membuktikan bahwa apa? Ia manusia biasa. Ia manusia biasa yang sama seperti manusia yang lain pada umumnya. Maka Paulus mengatakan ketika dia datang, dia merendahkan diri, mengambil rupa manusia, bahkan seorang hamba yang taat sampai mati di atas kayu salib. Dia menjadi lebih rendah. Dia menjadi kalau bahasa Alkitab, dia menjadi hina di hadapan manusia. Tetapi itu dilakoninya. Maka kalau Kristus sebagai manusia yang seperti kita yang hadir dalam dunia ini, tetapi dia menanggung beban yang begitu berat. Bukankah kita adalah manusia-manusia yang percaya kepada Allah, yang harus berani bertanggung jawab dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Bertanggung jawab bukan dalam hal hanya bicara percaya, tetapi bertanggung jawab dalam perilaku kita, kehidupan kita hari lepas hari. Hal yang kedua, menggenapi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Maka ketika Yesus mengatakan aku haus, itulah yang disampaikan oleh pemazmur. Maka ia menggenapi apa yang disampaikan firman Tuhan. Ratusan tahun jaraknya, tetapi ketika Kristus hadir, maka dia menerima akan hal itu. Dia menjalaninya semua. Dan hal yang terakhir, membuktikan Yesus meminum cawan murka Allah secara sempurna. Maka dari sini kita bisa belajar, Yesus minum cawan murka Allah dengan sempurna sebagai bentuk penebusannya atas dosa manusia yang jahat. Nah sekarang kita sebagai orang percaya, kalau minum anggur masih bisa, ya kan? Kita masih bisa minum anggur. Tapi kalau udah bilang anggur asam dicampur empedu, nggak mungkin kita minum. Sulit bagi kita. Minum obat yang pahit aja kita udah, aduh pahit, kalau bisa pakai gula. Dan itu penderitaan yang biasa. Orang cuma sebentar kok di lidah. Tetapi gambaran bahwa Yesus meminum cawan murka Allah adalah gambaran penebusan yang sempurna. Maka kita saat ini tidak mengalami seperti yang Yesus alami, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab dengan iman kita. Maka Yesus bilang, kamu mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salib, ikut aku. Maka waktu kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, godaan pasti ada, bahkan banyak. Keinginan kita itu terlalu banyak. Tetapi apakah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Sesuatu yang kita inginkan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan berarti adalah sesuatu yang salah. Maka waktu kita ingin melakukan sesuatu yang kita inginkan tetapi berlawanan dengan kehendak Tuhan, kira-kira kita mau menuruti kehendak Tuhan atau menuruti kemauan kita? Biasanya kita akan lebih memilih apa yang saya mau.
dan mengorbankan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Dan itu menjadi persoalan besar bagi kita. Karena apa? Hari lepas hari, ketika seseorang belajar untuk melawan titah Tuhan, melawan ketetapan Tuhan, maka hari lepas hari dia akan semakin menjauhi kebenaran itu. Hari lepas hari dia akan semakin menunjukkan dia akan melawan kebenaran itu. Dan hari lepas hari dia akan tampil sebagai manusia yang tidak takut akan Tuhan. Maka ketika kita dikatakan sangkal dirimu pikul salib, maka kita menjalannya itu enggak gampang. Yesus menjalani perjalanan salib itu tidak mudah. Maka kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya pun harusnya kita tetap fokus pada kehendak dan ketetapan Tuhan. Pak, nggak gampang seperti itu. Memang tidak gampang. Ada jalan lainnya. Kalau kita suka bilang banyak jalan untuk ke Roma, tapi mau bersama Tuhan cuma satu jalannya. Percaya pada Kristus dan lakukan kehendak Tuhan. Cuma itu aja. Nggak ada jalan lain. Maka dari sini kita bisa kembali melihat pada diri kita. Biarlah kita terus menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya dan melihat, merenungkan betapa baiknya Tuhan bagi kita. Maka jangan menyakiti hati Tuhan. Dengan sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita. Karena orang Kristen seringkali pandai dia berkhotbah. Orang Kristen seringkali dia pandai berdebat. Orang Kristen seringkali pandai dia di dalam kehidupannya. Tetapi nggak pandai untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Maka hati-hati buat kita. Biarlah firman Tuhan boleh terus menolong kita, memimpin kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya dengan terus memandang kepada salib Kristus itu yang telah menjadi jalan keselamatan bagi kita orang yang percaya. Tuhan menolong kita, Tuhan